Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan kami di sini dari kelompok 4. Di sini kami jelaskan mengenai persamaan apa saja yang ada di ketiga materi yang telah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya, yang kami hormati adalah Kak Suci. Kemudian izinkan kami memperkenalkan diri terlebih. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma dengan NIM akhir 018. Selanjutnya ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Adifa Nuri Safira dengan NIM akhir 008. Perkenalkan, nama saya Devinanda Rahma Putri dengan NIM akhir 009. Perkenalkan, nama saya Febi Lutfia dengan NIM akhir 048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mubarak dengan NIM akhir 079. Perkenalkan, nama saya Hendy Setiabamudi dengan NIM akhir 028. Dan juga ada anggota kelompok terakhir kami yaitu Dias. Baik, di sini kami langsung saja. Sebelumnya kami izin share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan makna fisis dari persamaan yang dimunculkan di sini. Karena kelompok kami itu adalah kelompok 4 yang mana memiliki topik, yaitu topiknya ada hukum-hukum untuk fluida, yang kedua aliran laminar, dan yang ketiga adalah aliran Hagen-Poiseuille. Nah, di mana untuk ketiga topik ini memiliki persamaan masing-masing yang dimunculkan. Nah, untuk yang pertama merupakan saya bahas dulu untuk hukum Hooke untuk fluida. Nah, hukum Hooke untuk fluida ini dapat diperluas untuk menggambarkan respon elastis material termasuk fluida terhadap perubahan volume. Jadi di sini yang saya bahas ini adalah hukum Hooke untuk fluida berupa modulus bulk. Nah, di sini persamaannya adalah K sama dengan min V dikalikan dengan dP per dV, di mana K adalah modulus bulk, V adalah volume spesifik, dP per dV adalah gradien tekanan terhadap volume. Nah, untuk makna fisis dari persamaan yang pertama ini adalah modulus bulk ini adalah menggambarkan, di mana di sini dilambangkan dengan huruf K, menggambarkan respon elastik fluida terhadap perubahan volume. Ketika tekanan hidrostatis P diterapkan pada fluida, fluida akan mengalami perubahan volume V. Modulus bulk adalah ukuran kekakuan fluida terhadap perubahan volume tersebut. Nah, jadi dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa jika modulus bulk ini tinggi, maka fluida akan sulit dikompresi, sehingga akan membutuhkan tekanan yang tinggi untuk menghasilkan perubahan volume yang signifikan. Sebaliknya, jika modulus bulk ini rendah, maka fluida akan lebih mudah dikompresi, sehingga perubahan tekanan yang lebih rendah akan menghasilkan perubahan volume yang lebih besar. Oke, kita beralih ke persamaan yang kedua. Di sini ada aliran laminar menggunakan nomor Reynolds, di mana persamaannya adalah RE sama dengan Rho kali U kali L per mu. RE ini adalah nomor Reynolds, kemudian Rho adalah kerapatan fluida, U adalah kecepatan karakter fluida atau bisa juga disimbolkan dengan huruf V. L adalah panjang karakteristik, misalnya diameter tabung dalam pipa aliran pipa. Kemudian mu adalah viskositas dinamis. Nah, untuk makna fisis persamaan yang kedua ini adalah nomor Reynolds itu menggambarkan perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskositas dalam aliran fluida. Pada nilai RE yang rendah, gaya viskositas dominan dan aliran cenderung menjadi laminar. Pada nilai RE yang tinggi, gaya inersia dominan dan aliran cenderung menjadi turbulen.
Nilai kritis dari RE yang memisahkan aliran laminar dan turbulen bergantung pada geometri aliran dan sifat fluida tersebut. Jadi ini sangat merencanakan sistem perpipaan, sangat penting untuk merencanakan dalam sistem perpipaan dan juga pemilihan metode analisis dari aliran fluida. Kemudian yang ketiga adalah persamaan dari aliran Huygens-Poisson. Nah, di sini saya menggunakan persamaan kecepatan, yang mana persamaannya adalah V sama dengan delta P per 4L dikalikan dengan kuadrat dari R kecil dikurangi dengan kuadrat dari R besar. Nah, V ini adalah kecepatan aliran, sedangkan R ini jari-jari tabung luar R besar, dan untuk R kecil adalah jari-jari tabung bagian dalam. Nah, apa sih makna fisiknya dari persamaan ini? Yaitu persamaan kecepatan ini menggambarkan distribusi kecepatan dalam aliran laminar melalui tabung silinder. Hubungan antara kecepatan aliran V, perbedaan tekanan atau delta P, dan viskositas fluida eta, dan geometri tabung LR kecil dan R besar itu memberikan pemahaman tentang bagaimana variabel-variabel ini saling berhubungan dan mempengaruhi karakteristik dari aliran. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa memang menggambarkan kecepatan dari distribusi di aliran laminar melalui tabung silinder, sehingga adanya perbedaan jari-jari dari R kecil dan juga R besar. Nah, ini penting juga untuk bisa untuk merancang dalam pemanfaatannya contoh perpipaan, kemudian memprediksi kehilangan energi dalam aliran, dan juga mengoptimalkan performa sistem fluida. Nah, itu adalah persamaan yang saya munculkan. Nah, bisa dilanjut untuk bagian teman-teman ya. Oke, mungkin selanjutnya adalah Devi Nanda ya. Di sini saya bantu untuk share screen sebentar. Devi Nanda. Oke, untuk selanjutnya, yang pertama ada hukum Hooke untuk fluida. Hukum Hooke dalam konteks benda padat menyatakan bahwa gaya restoratif yang diberikan pada benda tersebut sebanding dengan perubahan deformasinya. Ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan elastisitas seperti F sama dengan K dikali X, di mana F adalah gaya yang diberikan, K adalah konstanta pegas atau konstanta elastisitas, dan X adalah perubahan deformasi dari posisi setimbang. Untuk yang kedua, ada aliran laminar. Nah, di sini ada beberapa persamaan yang relevan dalam aliran ini. Yang pertama adalah hukum kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas ini menyatakan bahwa laju aliran massa fluida harus konstan dalam aliran yang tak terkompresibel. Untuk aliran dalam tabung silinder dengan luas penampang konstan, persamaan ini dapat ditulis sebagai A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana A1 dan A2 ini adalah luas penampang tabung di dua titik yang berbeda. Dan V1 dan V2 adalah kecepatan aliran pada dua titik tersebut. Kemudian ada hukum Huygens-Poisson. Nah, persamaan ini itu menggambarkan laju aliran steady state dan laminar dari fluida Newtonian dalam tabung silinder yang lurus. Nah, persamaan ini telah diberikan sebelum dalam respon sebelumnya dengan rumus Q sama dengan Pi delta PR pangkat 4 per 8 mu L, di mana Q adalah laju aliran, kemudian delta P adalah perbedaan tekanan, R adalah radius tabung, mu adalah viskositas fluida, dan L adalah panjang tabung. Kemudian ada hukum Newton tentang kekentalan fluida.
Nah, persamaan ini juga telah disebutkan sebelumnya, yang menghubungkan gaya gesekan F dengan viskositas fluida atau mu, luas permukaan lapisan fluida yang bergerak, dan gradien kecepatan, yaitu du per dy, di mana dapat dirumuskan sebagai F sama dengan mu dikali A dikali du per dy. Kemudian ada jumlah Reynolds. Nah, jumlah Reynolds ini adalah parameter penting yang menggambarkan karakteristik aliran fluida, terutama dalam menentukan apakah aliran akan menjadi laminar atau turbulen. Nah, jumlah Reynolds ini didefinisikan sebagai RE sama dengan rho V dikali D per mu, di mana rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan aliran, D adalah diameter karakteristik. Nah, misalnya diameter tabung dalam kasus aliran melalui tabung silinder, dan mu adalah viskositas fluida. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, yaitu persamaan aliran Hagen-Poiseuille. Nah, persamaan ini menggambarkan laju aliran state-state dan laminar dari fluida Newtonian dalam tabung silinder yang lurus. Nah, persamaan ini itu menghubungkan laju aliran Q dengan perbedaan tekanan yaitu delta P, kemudian ada viskositas fluida atau mu, panjang tabung L, dan radius tabung R. Nah, persamaan ini dapat dituliskan sebagai Q sama dengan P dikali delta P R pangkat 4 dibagi dengan 8 mu L. Nah, di mana Q adalah laju aliran debit fluida, delta P adalah perbedaan tekanan antara dua ujung tabung, R adalah radius tabung, mu adalah viskositas fluida, L adalah panjang tabung. Nah, untuk persamaan ini itu menunjukkan bahwa aliran Q berbanding terbalik dengan viskositas fluida atau mu dan panjang tabung L, tetapi berbanding lurus dengan perbedaan tekanan, yaitu delta P dan pangkat keempat dari radius tabung, R pangkat 4. Nah, persamaan ini hanya berlaku untuk aliran laminar dalam tabung silinder yang lurus. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Akan saya lanjutkan. Mungkin bisa digeser, di scroll ke bawah. Oke, yang pertama itu ada hukum-hukum untuk fluida ya, dengan rumus tau sama dengan minus Q untuk viskositas, gamma, terus dikali delta H. Jadi rumus ini diperlukan untuk memahami dan mengukur gaya geser dalam fluida yang menjadi kunci untuk memahami perilaku deformasi dan aliran fluida dalam berbagai situasi, seperti dalam konteksnya rheologi atau studi viskositas. Rumus dari persamaan aliran Hagen-Poiseuille dengan rumusnya Q sama dengan Pi R pangkat 4 delta P per 8 eta L. Jadi persamaan ini penting untuk memahami dan prediksi laju aliran fluida dalam pipa dengan laminar, modifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju aliran seperti tekanan, viskositas, dan geometri pipa, membantu dalam desain sistem perpipaan. Lalu yang ketiga ada hukum A2 kali 2. Hukum ini esensial untuk memahami bagaimana aliran massa fluida bekerja dalam suatu sistem, menunjukkan bahwa perubahan luas penampang itu akan menyebabkan perubahan kecepatan untuk menjaga keseimbangan aliran massa. Lalu yang keempat ada hukum Bernoulli, P di sini sebagai tekanan ditambah setengah rho V kuadrat plus rho GH itu sama dengan konstan. Jadi hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan dinamis, tekanan statis, dan energi potensial gravitasi dalam sistem fluida adalah konstan jika tidak ada kehilangan energi atau kerja yang dilakukan pada sistem. Rumus ini mencerminkan prinsip dasar konservasi energi dalam fluida berguna untuk menganalisis perubahan tekanan, kecepatan, dan ketinggian potensi gravitasi dalam aliran fluida. Yang kelima ada hukum Pascal.
P1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH2. Jadi hukum ini memberikan pemahaman tentang bagaimana tekanan dapat transmisi secara merata dalam fluida, penting dalam desain sistem hidrolik dan pemahaman tentang fluida dalam situasi tertentu. Yang keenam ada hukum Newton untuk viskositas, rumusnya yaitu F sama dengan eta kali A dikali dV per dx. Jadi rumus ini esensial untuk memahami dan mengukur gaya viskositas dalam fluida dengan memanfaatkan gradien kecepatan dV per dx. Rumus ini membantu menggambarkan respon fluida terhadap gaya geser yang penting dalam pengembangan dan pemahaman aliran fluida dalam berbagai aplikasi teknik. Lalu yang ketujuh ada hukum Ohm dalam konteks aliran fluida, rumusnya yaitu Q sama dengan delta P per R. Dalam konteks aliran fluida, hukum Ohm memberikan pemahaman tentang bagaimana laju aliran, yaitu Q melalui suatu sistem dipengaruhi oleh perbedaan tekanan dan resistansi. Analog ini membantu menganalisis aliran dalam pipa atau saluran sangat relevan dalam rekayasa sistem perpipaan. Yang kedelapan ada persamaan Navier-Stokes, rho dikali dV per dt sama dengan minus P plus rho G dikali mu plus lambda kuadrat V. Persamaan ini merupakan representasi matematis dari hukum kekalan momentum dalam fluida digunakan untuk memodelkan dan menganalisis aliran fluida yang kompleks mempertimbangkan tekanan gravitasi dan juga viskositas. Yang ke-9 ada hukum Torricelli, rumusnya yaitu V sama dengan akar 2GH. Hukum Torricelli ini menyajikan hubungan sederhana antara kehidupan fluida dan kecepatan keluar fluida. Ini relevan untuk memahami dan prediksi fenomena seperti debit aliran keluar dari tangki dan dapat diterapkan dalam perencanaan sistem perpipaan atau hidrolika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah yang pertama, kita membahas tentang hukum Hooke dari fluida. Jadi, pada fluida, perilaku deformasinya itu dijelaskan oleh hukum viskositas dan hukum Newton tentang kekalahan viskositas. Nah, persamaan umumnya itu bisa dilihat pada layar, theta tau sama dengan mu du per dy, di mana tau ini adalah tegangan geser. Dan mu ini adalah viskositas dinamis fluida, du per dy adalah gradien kecepatan dalam arah tegangan geser, dan y adalah arah tegangan geser. Bisa next ke bawah. Nah, persamaan ini itu menyatakan bahwa tegangan geser pada suatu lapisan fluida sebanding dengan viskositas dinamis dari fluida tersebut dan gradien kecepatan dalam arah tegangan geser. Dengan kata lain, semakin besar perbedaan kecepatan antara lapisan-lapisan fluida dan semakin besar viskositas fluida, semakin besar juga tegangan geser yang dihasilkan. Kemudian yang kedua itu adalah aliran laminar. Aliran laminar adalah jenis aliran fluida di mana partikel-partikel fluida mengalir dalam lapisan paralel yang teratur tanpa terjadi pencampuran yang signifikan antara lapisan-lapisan tersebut. Nah, pada aliran laminar ini kita menggunakan persamaan Hagen-Poiseuille, di mana persamaan ini berbunyi Q sama dengan pi R pangkat 4 per 8 mu L dikali delta P, di mana Q ini adalah laju aliran volumetrik, R adalah radius pipa, L adalah panjang pipa, dan delta P adalah perbedaan tekanan dua ujung pipa. Nah, persamaan Hagen-Poiseuille ini berlaku untuk pipa silinder dengan aliran melintasi seluruh penampang pipa tanpa ada cabang atau perubahan geometri signifikan. Jika pipa ini memiliki cabang atau perubahan geometri, persamaan tersebut mungkin memerlukan modifikasi atau pendekatan yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga yaitu persamaan Hagen-Poiseuille. Sama kayak yang nomor 2 tadi, jadi ini menggunakan persamaan Q sama dengan pi R pangkat 4 per 8 mu L dikali delta P. Nah, di sini ada besaran besar R, L, dan delta P, di mana R ini mempengaruhi laju aliran secara langsung. Kemudian semakin besar radiusnya, maka semakin besar pula laju alirannya. Kemudian viskositas dinamis ini juga menunjukkan seberapa tahan fluida terhadap perubahan bentuk atau aliran. Semakin tinggi viskositasnya, semakin sulit bagi fluida untuk mengalir dan ini juga mengurangi laju alirannya. Panjang pipa juga memiliki dampak langsung pada laju aliran. Semakin panjang pipa, semakin besar resistansi terhadap aliran. Dan ini menurunkan laju alirannya. Nah, perbedaan tekanan antara dua ujung pipa juga
menjadi pendorong utama aliran. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin besar pula laju alirannya. Jadi secara keseluruhan persamaan ini memberikan gambaran tentang bagaimana parameter-parameter seperti radius pipa, viskositas, panjang pipa, dan perbedaan tekanan ini mempengaruhi laju aliran dalam kondisi aliran laminar pada pipa silinder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah mengenai hukum Hooke pada fluida. Nah, di sini agak berbeda dengan persamaan sebelumnya karena di sini hukum Hooke-nya itu dipandang sebagai sebuah tensor. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya sama saja, tetapi nanti dapat kita gambarkan menjadi tensor yang lebih advance lagi seperti 3 dimensi. Tapi untuk tensor ini 2 dimensi saja sudah cukup karena nanti kita mengetahui pada hukum Newton, seperti hukum Newton 2, gerak aliran laminar sendiri merupakan turunan dari hukum Newton 2. Oleh karena itu, di sini melibatkan persamaan gerak dari arah X dan Y. Dapat dilanjut untuk Adifa. Nah, ini untuk saya lanjut saja untuk mana fixnya. Nah, di sini melibatkan viskositasnya. Hukum ini menunjukkan bahwa adanya gaya geser atau gaya tangensial antara lapisan-lapisan fluida bergantung pada viskositas fluida. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa adanya interaksi antar molekul pada fluida tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah responsif terhadap perubahan kecepatan. Nah, pada hukum ini yang pada fluida menunjukkan bahwa gaya geser yang muncul proporsional terhadap perubahan kecepatan fluida dalam arah yang berlawanan. Artinya semakin besar perbedaan kecepatan antara dua lapisan fluida, semakin besar gaya geser yang dihasilkan. Kemudian ada linearitas pada kasus hukum Hooke yang sifatnya linear. Nah, pada kasus hukum Hooke yang linear, hubungan antara gaya geser dengan gradien kecepatan bersifat linear. Mirip dengan hukum Hooke pada elastisitas benda padat. Namun perlu dicatat bahwa perilaku aliran fluida seringkali kompleks dan non-linear. Sehingga model ini mungkin tidak selalu berlaku pada kasus yang lebih kompleks. Nah, jadi aliran pada hukum Hooke sini terdapat aliran fluida yang sifatnya linear. Kemudian pada misalnya pada bentuk selang, nah itu partikel-partikel fluida yang di dekat selang dia akan gerakannya cenderung lebih lambat. Kemudian untuk partikel yang paling tengah nanti dia akan yang paling cepat sehingga membentuk kecepatan linear gitu. Nah, kemudian ini pentingnya gradien kecepatan. Nah, hukum Hooke menyoroti pentingnya gradien kecepatan dalam menentukan gaya geser pada aliran fluida. Hal ini menunjukkan bahwa aliran fluida yang cepat atau dengan gradien kecepatan yang besar cenderung menghasilkan gaya geser yang lebih besar. Baik, selanjutnya ada pembahasan kedua, yaitu aliran laminar. Nah, aliran laminar merupakan aliran fluida, di mana partikel fluida mengalir dalam lapisan-lapisan yang teratur dan bergerak sepanjang jalur yang paralel. Dalam aliran laminar, kecepatan dan arah aliran pada setiap titik dalam fluida relatif konstan dari waktu ke waktu. Nah, kemudian di sini ada persamaan yang menunjukkan sifat lain pada aliran laminar, yaitu di sini ada divergensi vektor kecepatan fluida yang sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Ini kan merupakan persamaan yang linear ya. Jadi ini sifatnya kecepatannya itu tidak menyebar secara random, oleh karena itu di sini divergensinya sama dengan 0. Nah, kemudian di sini yang kedua ada hukum konservasi atau seringkali disebut kekekalan momentum pada bentuk Navier-Stokes untuk aliran laminar. Nah, ini terdapat dua hubungan persamaan di ruas kiri dan ruas kanan, yaitu rho dikali dou V per dou T plus V dikali divergensi V sama dengan minus divergensi V plus mu. Nah, ini ada operator Laplace V. Nah, ini maknanya berarti persamaan ini dapat diselesaikan dengan point of view 2 dimensi. Nah, kemudian selanjutnya ada makna fisiknya, yaitu pola aliran yang teratur. Nah, di sini
Mungkin ada beberapa cairan yang sifatnya alirannya tidak teratur, itu tergantung campuran dan partikelnya juga. Nah, berarti kalau teratur di sini diasumsikan bahwa partikel-partikelnya bersifat homogen. Gitu. Kemudian ada konservasi massa. Hukum kekekalan massa menunjukkan bahwa aliran laminar menjaga massa fluida tetap konstan dalam volume tertentu. Ini mengimplikasikan bahwa aliran laminar cenderung tidak ada akumulasi atau kehilangan massa dalam sistem aliran. Nah, jadi di sini viskositasnya bagus, di mana alirannya itu langsung distribusinya merata sehingga tidak mengganggu partikel-partikel lain seperti terdapat gumpalan atau yang lain. Nah, di sini ada distribusi tekanan. Distribusi tekanan dalam aliran laminar cenderung lebih merata. Nah, jadi interaksi antar partikelnya bagus dan teratur daripada aliran turbulen. Tekanan cenderung berkurang secara gradual seiring dengan jarak permukaan aliran dengan perubahan tekanan yang terjadi secara berkelanjutan dan terprediksi. Nah, ini dapat dilihat distribusi tekanan yang tidak teratur itu pada aliran yang turbulen seperti pada keran yang alirannya itu berantakan. Nah, itu karena faktor tekanan juga. Baik, selanjutnya. Nah, ini ketergantungan pada kecepatan. Aliran laminar kan punya kecepatan. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi pada tekanannya. Nah, itu. Di sisi lain ada faktor-faktor lain seperti viskositas, dimensi geometris dari partikel dan saluran aliran fluida. Gitu. Kemudian yang pembahasan ketiga yaitu persamaan Hagen-Poiseuille. Nah, di sini ada persamaan I sama dengan Pi delta P R pangkat 4 8 mu L. Nah, L di sini adalah panjang tabung, di mana di sini merupakan selang yang sifatnya itu tabung silindris. Jadi ini lebih ke menggunakan persamaan yang sifatnya lingkaran. Untuk yang lain mungkin akan merubah persamaan tersebut. Nah, untuk menganalisis di sini antara hubungan aliran dan perbedaan tekanan ini persamaan Hagen-Poiseuille menunjukkan bahwa aliran fluida Q memiliki tabung bergantung secara langsung pada perbedaan tekanan antara dua ujung tabung. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin besar pula laju aliran yang dihasilkan. Kemudian di sini ada pengaruh dari viskositas fluida yang memainkan peran penting untuk menentukan laju aliran. Kemudian ada pengaruh radius tabung. Di sana ada R pangkat 4 tadi. Nah, menunjukkan bahwa laju aliran meningkat secara eksponensial dengan meningkatnya radius tabung R. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian ada pengaruh panjang tabung atau L juga mempengaruhi laju aliran. Semakin panjang tabung, semakin besar hambatan aliran fluida, sehingga laju aliran lebih kecil. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan pada aliran laminar. Nah, pada persamaan Hagen-Poiseuille hanya berlaku untuk aliran fluida laminar, aliran yang teratur dan terprediksi, dan tidak berlaku untuk aliran yang turbulen. Ini menunjukkan bahwa persamaan ini hanya dapat digunakan untuk menggambarkan aliran dalam kondisi tertentu, di mana aliran laminar terjadi. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Hooke untuk fluida. Jadi persamaan hukum Hooke dalam konteks fluida menyatakan hubungan antara gaya gesekan dengan gradien kecepatan dalam fluida. Dalam bentuk umum persamaannya yaitu T sama dengan mu du per dy, di mana T-nya adalah gaya gesekan tatan luas atau viskositas, mu adalah viskositas fluida, du per dy adalah gradien kecepatan atau perubahan kecepatan terhadap perubahan jarak. Nah, adapun makna fisisnya, persamaan ini menunjukkan bahwa gaya gesekan yang dialami oleh fluida proporsional dengan gradien kecepatan dalam arah tegak lurus terhadap arah aliran. Ini adalah aspek penting dalam menjelaskan perilaku fluida dalam berbagai situasi seperti aliran dalam pipa atau sepanjang permukaan benda. Selanjutnya ada aliran laminar. Persamaan alinar umumnya merujuk pada persamaan dasar menggambarkan perilaku aliran laminar yang dikenal sebagai persamaan Navier-Stokes. Namun karena persamaan Navier-Stokes cukup kompleks, persamaan khusus untuk aliran laminar dapat diturunkan dari persamaan Navier-Stokes dengan menggunakan beberapa asumsi.
Salah satu asumsi yang umum adalah bahwa gaya gesekan dominan adalah viskositas fluida dan gradien tekanan yang linear. Dalam konteks aliran laminar dalam tabung silinder, seperti yang dijelaskan dalam persamaan Hagen-Poiseuille, kita dapat mengambil persamaan Navier-Stokes dalam bentuk berikut. Nah, di mana penjelasannya sebagai berikut. Next, dalam kasus aliran laminar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gradien tekanan dominan dan gaya viskositas adalah satu-satunya yang diperhitungkan, sehingga persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Nah, next. Nah, sehingga hasilnya adalah dP per dr sama dengan mu 1 per r d per dr kali r dv per dr min v per r kuadrat, di mana r adalah radius tabung, P adalah tekanan, V adalah komponen kecepatan radial, dan mu adalah viskositas kinematik fluida. Persamaan ini dapat digunakan untuk menganalisis aliran laminar dalam tabung silinder seperti dalam kasus persamaan Hagen-Poiseuille. Selanjutnya yang terakhir, persamaan aliran Hagen-Poiseuille. Persamaan aliran Hagen-Poiseuille adalah persamaan yang digunakan untuk menggambarkan aliran steady, laminar, dan incompressible dari fluida Newtonian dalam tabung silinder. Persamaannya adalah sebagai berikut, Q sama dengan PR pangkat 4 per 8 mu dP per dx, di mana Q adalah debit aliran, R adalah radius tabung, mu adalah viskositas fluida, dan dP per dx adalah gradien tekanan dalam aliran. Nah, adapun makna fisisnya, persamaan Hagen-Poiseuille ini menggambarkan hubungan antara debit aliran Q dengan perubahan tekanan dP per dx di sepanjang sumbu tabung dan karakteristik geometris tabung atau R. Ini menunjukkan bahwa debit aliran meningkat secara proporsional dengan gradien tekanan dan kekuatan proporsional inverse dengan viskositas fluida dan keempat pangkat radius tabung. Persamaan ini relevan dalam banyak aplikasi teknik seperti dalam sistem perpipaan, aliran darah, dan pembuluh darah, dan sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir ada Rizky. Untuk fluida kita sering menggunakan viskositas. Salah satu formulasi umumnya yaitu tekanan geseran sama dengan viskositas dinamis dalam fluida dikali dengan du per dy, di mana du per dy ini merupakan suatu kecepatan dengan arah tegak lurus terhadap arah aliran. Karena itu untuk fluida Newtonian hubungan antara mungkin untuk Rizky belum ada suaranya. sama dengan viskositas dikali dengan yang pertama yaitu hukum Hooke untuk fluida. Dalam konteks persamaan Hooke untuk fluida ini, kita sering menggunakan hukum Newton untuk viskositas. Adapun salah satu bentuk formulasi umumnya yaitu tekanan geser dalam gaya persatuan area sama dengan viskositas dinamis fluida dikali dengan du per dy. Adapun rumus tersebut mencerminkan konsep viskositas dalam fluida yang merupakan ukuran seberapa sulit fluida mengalir atau berubah bentuk saat kenai gaya geser. Adapun dengan kata lain, kedua rumus tersebut menyatakan bahwa fluida dengan viskositas yang lebih tinggi akan menunjukkan resistansi yang lebih besar. Untuk yang kedua yaitu aliran laminar. Untuk persamaan Navier-Stokes untuk aliran incompressible yaitu dou V per dou T ditambah dengan V dikali dengan nabla dikali dengan V sama dengan N 1 per rho nabla P ditambah dengan V nabla kuadrat P ditambah dengan V F.
Untuk selanjutnya yaitu persamaan kontinuitas, yaitu Q sama dengan PR pangkat 4 dibagi dengan 8 2V per 2T ditambah dengan dikali dengan V sama dengan 0. Yang ketiga yaitu persamaan aliran Hagen-Poiseuille. Untuk persamaannya yaitu Q sama dengan PR pangkat 4 delta P dibagi dengan 8 kali dengan L. Baik, itulah presentasi dari kami. Mohon maaf dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.